Anida, mahasiswa dari Universitas Internasional Batam. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai merek dan juga termasuk bagaimana cara mendapatkan pengakuan hak atas mereknya hingga tingkat internasional. Kata merek telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari kita. Merek atau disebut sebagai brand atau trademark. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, disadari atau tanpa disadari, masyarakat sering menyebutkannya nama merek tersebut untuk produk yang akan dibeli. Nah, misalnya untuk produk air mineral, kebiasaan orang cenderung akan menyebutkan nama Aqua yang merupakan nama merek untuk produk air mineral tersebut. Nah, seperti kita ketahui bahwa terdapat berbagai merek untuk produk air mineral. Namun yang paling sering didengar yaitu nama Aqua ini. Mengapa demikian? Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa suatu merek untuk produk yang diperdagangkan dalam suatu perusahaan itu penting banget, dan adanya pengakuan dari masyarakat terhadap merek tersebut. Nah, suatu merek, suatu produk dengan merek tertentu yang ditawarkan di tengah masyarakat, semakin banyak maka kesadaran masyarakat akan eksistensi merek tersebut juga semakin meningkat. Nah, biasanya kalau misalnya orang membeli membeli produk tertentu, mereka akan memikirkan satu merek yang paling sering didengar. Nah, jadi suatu merek yang diakui akan lebih menarik perhatian konsumen dibanding merek yang belum diakui. Nah, secara spesifik apa sih merek itu? Nah, merek merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang telah dilindungi di Indonesia. Merek adalah suatu tanda yang berupa logo, nama, angka, huruf, gambar, susunan warna yang dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, hologram, suara, atau kombinasi dari 2 atau lebih dari unsur-unsur tersebut yang digunakan untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh satu perusahaan dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan lainnya. Nah, jadi merek ini sebagai pembeda untuk produk dari perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Nah, jadi untuk merek yang dimiliki oleh suatu perusahaan tidak boleh memiliki kemiripan atau persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek yang telah dimiliki oleh perusahaan lainnya, karena merek itu telah dilindungi di Indonesia. Nah, di Indonesia merek itu telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, serta peraturan internasional lainnya yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Paris Convention dan TRIPS Agreement. Nah, merek ini yang seperti tadi yang telah dijelaskan mengenai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan, ini terdapat perbedaannya yang pada keseluruhan tersebut ini telah jelas ya. Yang dimaksud dengan perkemiripan pada keseluruhan itu ya, misalnya perusahaan A memiliki merek, misalnya merek Samsung ya. Nah, perusahaan lain-lainnya itu tidak boleh menggunakan merek Samsung tersebut tanpa persetujuan dari si pemilik merek tersebut. Merek Samsung perusahaan A ini. Nah, Samsung dan kata Samsung ini, jika ada yang ingin menggunakan merek yang sama secara keseluruhan, maksudnya sama total, itu namanya secara keseluruhan, sama logonya sama persis semuanya. Nah, bagaimana dengan persamaan pada pokoknya? Nah, persamaan pada pokoknya itu misalnya ada perusahaan lain juga akan menggunakan merek, tapi bukan merek Samsung aja, merek misalnya Samsung Bintang, misalnya Samsung Bintang ya, itu pun nggak boleh dipakai. Mengapa? Karena ini memiliki merek kemiripan pada pokoknya, itu terdapat unsur-unsur yang dominan, unsur-unsur yang telah disebutkan tadi yang berupa logo, gambar, dan lain-lain tersebut. Nah, memiliki unsur dominan dari merek si
Samsung perusahaan A ini. Jadi walaupun merek, misalnya perusahaan B ini ingin menggunakan Samsung bintang, karena ada nama Samsung tersebut, itu udah tidak boleh digunakan. Walaupun dalam Samsung itu ada ditambah satu huruf, misalnya tambah satu M lagi di tengah, jadi Samsung bintang gitu, itu pun nggak boleh dipakai karena udah memiliki persamaan pada pokoknya. Nah kemudian merek ini di Indonesia telah ada dikenal dua macam, yaitu ada berdasarkan reputasinya, yaitu merek biasa dan ada merek terkenal. Nah jadi ada dua macam ini, dan untuk perlindungannya itu juga sama seperti pada peraturan yang telah disebutkan sebelumnya, namun ada perbedaan yang menonjol terhadap perlindungan ke merek biasa dan merek terkenal. Nah untuk merek merek biasa ini merupakan merek yang reputasinya tidak begitu tinggi ya, nilainya tidak begitu tinggi, kemudian dikenal oleh masyarakat di daerah tertentu saja. Sedangkan untuk merek terkenal ini udah reputasinya udah tinggi, kemudian nilai mereknya tinggi juga, lalu sudah dikenal luas oleh masyarakat di berbagai negara, sudah dikenal hingga tingkat internasional. Jadi ini perbedaan kedua merek tersebut. Kemudian bagaimana perbedaan perlindungannya yang menonjol di Indonesia. Nah untuk merek terkenal ini dilindungi dilindungi untuk produk yang sejenis maupun untuk produk tidak sejenis. Sedangkan untuk merek yang biasa perlindungannya untuk produk sejenis saja. Nah lalu merek terkenal ini kenapa dia dilindungi untuk kedua produk sejenis dan tidak sejenis itu pun karena merek terkenal ini karena udah dikenal luas sampai hingga tingkat internasional, dikenal oleh berbagai masyarakat di berbagai negara-negara lainnya, dan karena ini merek terkenal pun dibangun oleh si pemilik merek dengan kerja kerasnya, dengan berbagai promosi yang dilakukan hingga tingkat internasional. Nah makanya merek terkenal ini perlindungannya lebih baik dibanding yang merek biasa aja. Dan untuk merek terkenal ini, jika merek terkenal ini udah tentunya udah didaftarkan di negara asalnya dan di berbagai negara lainnya. Misalnya belum didaftarkan di Indonesia pun, merek terkenal ini akan tetap dilindungi di Indonesia walaupun belum didaftarkan di Indonesia. Nah, sedangkan untuk merek biasa, merek biasa ini dilindungi di negara mana yang telah didaftarkan merek tersebut. Nah, perlindungan untuk merek, pelindungan hak atas merek itu adalah bersifat teritorial, di mana artinya merek tersebut akan dilindungi di mana negara ia daftarkan merek tersebut. Nah ini berlaku untuk ini, namun ini tidak berlaku untuk merek terkenal, karena walaupun namanya udah merek terkenal, udah diakui oleh lembaga yang berwenang sebagai merek terkenal. Merek terkenal ini ada kriterianya. Nah jadi walaupun misalnya udah didaftarkan di negara asal dan di berbagai negara lainnya, sedangkan belum didaftarkan di Indonesia, merek terkenal ini tetap dilindungi. Sedangkan untuk merek yang biasanya itu tetap mengikuti yang perlindungan merek yang bersifat teritorial tersebut, yaitu merek ini akan dilindungi di negara mana ia daftarkan mereknya. Nah oleh karena itu pemilik atau pemegang hak merek juga perlu memperhatikan jika ingin memperluaskan mereknya hingga ke tingkat internasional, maka ia harus mendapatkan suatu pengakuan hak atas mereknya tersebut. Nah, gunanya untuk mencegah adanya pemalsuan atau pembajakan yang terjadi terhadap mereknya di luar negeri. Jadi mereknya agar dapat didapat perlindungan sebaiknya mereknya didaftarkan di Indonesia, dan juga jika ingin memperluas mereknya, tentunya pelaku usaha pemilik merek tentunya ingin memperluaskan mereknya hingga tingkat internasional, hingga dikenal oleh banyak masyarakat di berbagai negara,
hingga ingin menjadi merek terkenal. Nah, namun untuk melakukan hal tersebut ada hal yang perlu diperhatikan, misalnya terkait pemalsuan atau perbajakan yang disebutkan tadi. Si pemilik merek seharusnya mendaftarkan mereknya. Ia seharusnya mendapatkan pengakuan hak atas mereknya selain di negara asalnya, misalnya di negara Indonesia, juga di negara-negara lainnya di luar negeri. Nah, jadi untuk mendapatkan pengakuan hingga tingkat internasional, maka si pemilik atau pemegang merek, pemegang hak atas merek ini harus mendaftarkan mereknya. Nah, ini karena dari sifat teritorial tersebut, nah maka Indonesia sebagai anggota dari WIPO juga anggota dari tersebut, Indonesia juga mengikuti sebagai anggota Madrid Protokol. Nah, anggota Madrid Protokol ini, Indonesia telah meratifikasi Madrid Protokol ini untuk pendaftaran merek secara internasional. Nah, kalau sebelum adanya sistem Madrid Protokol ini, Indonesia, si pemilik hak atas merek jika ingin mendaftarkan mereknya hingga tingkat internasional, mau mendaftarkan ke berbagai negara lainnya, maka harus melakukan permohonan satu persatu ke negara-negara tersebut dengan menunjuk konsultan haki untuk membantunya. Nah, jika dengan adanya sistem Madrid Protokol ini, maka akan lebih mempermudah bagi si pemilik hak atas merek untuk mendaftarkan mereknya hingga tingkat internasional ke berbagai negara lainnya, yaitu dengan syarat yang pertama, si pemilik hak atas merek harus melakukan permohonan pendaftaran merek secara nasional terlebih dahulu. Nah, kemudian si pemilik hak atas merek baru bisa mengajukan permohonan ke Dirjen Haki atau Direktorat Jenderal Haki untuk didaftarkan ke negara lainnya. Nah, si Dirjen Haki akan meminta si pemilik hak atas merek ini untuk mengisi formulir MM2. Nah, data yang diisi pada formulir tersebut harus sesuai dengan data yang diisi pada permohonan pendaftaran merek secara nasional. Nah, kemudian jika formulir tersebut dinyatakan layak, maka akan diteruskan ke Biro Internasional. Biro Internasional ini adalah WIPO, Organisasi Kekayaan Intelektual Sedunia. Kemudian melalui Biro Internasional ini formulir akan diteruskan ke negara tujuan yang ingin didaftarkan oleh si pemilik hak atas merek. Nah, si negara-negara tujuan negara tersebut berhak untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum menyetujuinya. Nah, di sini terdapat dua biaya, yaitu biaya yang harus dibayarkan ke Biro Internasional dan biaya harus dibayarkan ke negara-negara tujuan tersebut untuk itu sebagai biaya pendaftaran permohonan merek. Nah, kemudian di pendaftaran melalui cara sistem Madrid ini akan lebih mempermudah untuk lebih menguntungkan untuk bagi si pemilik hak atas merek dibandingkan sebelumnya, karena akan mempermudah proses pendaftaran, kemudian biayanya juga lebih ringan. Nah, sebagai penutup, untuk merek itu merupakan aset dari perusahaannya. Jadi tentunya perusahaan ingin memperluas mereknya hingga tingkat internasional. Nah, namun perlu diingat bahwa seharusnya si pemilik hak atas merek ini mendaftarkan mereknya baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mencegah adanya pemalsuan atau pembajakan terhadap mereknya. Nah, kemudian untuk pendaftaran ke hingga tingkat internasional, si pemilik hak atas merek dapat mendaftarkan ke Dirjen Haki saja di Indonesia melalui cara sistem Madrid Protokol. Nah, sekian penjelasan tentang merek dari saya. Terima kasih.